Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang dan Perkembangannya. Nama saya Aisyah Syakila Amaniza 1811030176 dan dua rekan saya bernama Lutfalia Kotrunada 1811030046 dan One Handayani 1811030145. Oke, selanjutnya ke video selanjutnya ya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memaparkan dua materi yang A dan B. Yang pertama yaitu sejarah asal mula korupsi. Tidak ada penjelasan secara tegas tentang kapan korupsi ini terjadi. Sejarah di dunia menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi modern sudah dilaksanakan jauh sejak awal peradaban. Di Indonesia sendiri, korupsi sendiri sudah terjadi sejak era kolonial maupun era prakolonial. Korupsi merupakan perbuatan yang mengancam kelangsungan hidup suatu negara atau pemerintah. Terbukti dari sejarah yang menyebutkan salah satu penyebab runtuh VOC, Kongsi Dagang Belanda pada tahun 1799 di Indonesia adalah penggelapan para pejabat-pejabat VOC sendiri yang memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan hasil perdagangan ke kerajaan Belanda. Yang B adalah pengertian tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu yang pertama terminologis. Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti busuk. Dari satu kata ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa bahasa di dunia: corruption, corruptus, corruption, korupti, dan korupsi. Apakah ada kaitan antara kata busuk dengan tindak pidana korupsi yang dikenal saat ini? Kata busuk mengacu pada kondisi di Italia pada saat itu, di mana kebiasaan itu untuk menimbun barang agar dapat dijual lagi dengan harga mahal. Kemudian barang yang ditimbun justru busuk dan tidak dapat dipergunakan. Kedua, normatif. Secara normatif dalam Perpu di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, pada pasal 1 Perpu terdapat ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian akan tetapi tidak bagi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 terdapat kalimat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 2 Ayat 1 adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga adalah instrumen nasional. Menurut Konferensi Merida 2003, UNCAC merekomendasikan setiap negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu 1. Suap dalam pejabat, 2. Suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional, 3. Penggelapan, 4. Penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpanan lainnya oleh pejabat publik, 5. Jual beli pengaruh, 6. Memperkaya diri sendiri, 7. Suap dalam sektor swasta, 8. Penggelapan barang dalam sektor swasta. C. Tipe-tipe tindak pidana korupsi. Rumusan-rumusan yang terkait dengan pengertian tindak korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan UU PTPK, sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Beberapa tipe tindak pidana korupsi antara lain: yang pertama, tindak pidana korupsi tipe pertama. Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang kedua, tindak pidana korupsi tipe kedua. Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UPTPK yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Tindak pidana korupsi tipe ketiga. Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 UPTPK. Berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang keempat, tindak pidana korupsi tipe keempat. Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia. Pasal 15 dan pasal 16 UU PTPK. Kontriknya, perbuatan percobaan atau pogging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menurut efisiensi tinggi, sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. 5. Tindak pidana korupsi tipe kelima. Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukan bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai dengan pasal 24 UPTPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Handayani akan melanjutkan materi mengenai D. Perkembangan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP, 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT/013/013/1950, 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 5. TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih,
dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.